Apabila Bapak Ibu yang baru bergabung akan tinggal dan menetap di Kuala Kencana dan ingin mendapatkan pelayanan khusus atau mendaftar sebagai anggota jemaat GKI, silakan menghubungi majelis setempat. Bagi jemaat yang akan menjalani cuti, disampaikan selamat menjalani cuti, dan bagi warga jemaat yang kembali dari cuti, selamat datang, selamat menjalankan tugas dan kerja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah warta jemaat Minggu 16 Maret tahun 2025. Yang pertama, bagi jemaat yang rindu untuk melayani di paduan suara jemaat, persilakan mengikuti latihan sesuai dengan jadwal sebagai berikut. Hari Minggu setelah Minggu pagi, setelah ibadah Minggu pagi pada pukul 10.30 hingga selesai. Dan hari Rabu sore pukul 17.30 sampai selesai, tempat di Aula Gereja Bethlehem Kuala Kencana. Yang kedua, diinformasikan kepada orang tua dari anak-anak sekolah minggu dan remaja kelas 1 sampai kelas remaja Alkitab dapat juga mengambil bagian dalam latihan paduan suara anak dan remaja dengan jadwal latihan 2 kali seminggu sebagai berikut. Hari Senin jam 6 sore sampai selesai di Gereja Bethlehem Kuala Kencana RT 4 nomor 24, dan hari Sabtu jam 4 sore di Aula Gereja GKI Bethlehem Kuala Kencana. Untuk anak-anak kita yang usia 1 sampai 6 SD wajib didampingi oleh orang tua. Yang ketiga, informasi dari BP PAR Sekolah Minggu saat ini sedang mengalami kekurangan guru pengasuh sekolah minggu dan tunas. Bagi jemaat yang rindu melayani sebagai pengasuh, dipersilakan untuk mendaftarkan diri dan menghubungi Kak Rosvalup dan Ibu Margareta Emeyauta. Yang keempat, diberitahukan kepada Bapak Ibu jemaat sekalian bahwa program urusan pengembangan sumber daya manusia, kebudayaan dan penelitian GKI Bethlehem KK mengadakan program beasiswa pendidikan bagi anak yatim piatu atau yatim piatu dari keluarga kurang mampu di jemaat GKI Bethlehem KK dan Pospel Bukit Zaitun. Anak dari ketua jemaat atau mantan ketua jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Bantuan pendidikan akan diberikan per jenjang sebagai berikut. Untuk siswa SD 500.000 per semester, SMP 750.000 per semester, SMU 1 juta per semester, dan kuliah S1 2 juta per semester. Untuk itu kami mengajak jemaat yang memiliki kerinduan untuk menjadi bagian dari orang tua asuh bisa menghubungi majelis jemaat atau koordinator beasiswa Bapak Tohar Panjaitan, dan dana bisa ditransfer ke rekening yang tertera. Yang kelima, diinformasikan kepada seluruh jemaat GKI Kuala Kencana dibuka lowongan kerja untuk admin dan multimedia gereja dengan kriteria sebagai berikut. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang ingin mendaftar, dipersilakan menghubungi sekretariat jemaat Ibu Penatua Mariana Gandeguai atau Wakil Sekretaris Jemaat Bapak Cornelius Warongi. Informasi kehadiran jemaat pada ibadah minggu lalu 9 Maret 2025 yaitu ibadah subuh 59 orang, ibadah pagi 279 orang, dan ibadah sore 44 orang. Diingatkan kembali bahwa setiap minggu keempat persembahan kita diberikan berbentuk persembahan natura. Selanjutnya, laporan keuangan jemaat Bethlehem Kuala Kencana dapat dilihat pada slide. Kemudian ada informasi surat masuk dari paduan suara jemaat Bethlehem Kuala Kencana berdasarkan hasil rapat kelompok paduan suara
dengan diadakannya kegiatan perayaan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Paskah oleh Bama beberapa minggu ke depan, diharapkan partisipasi jemaat khususnya Persekutuan Kaum Bapak dan Persekutuan Anak Muda PAM agar berpartisipasi dalam tim paduan suara jemaat untuk melayani puji-pujian dalam pelayanan Paskah tersebut. Dimohonkan juga kepada PHMJ untuk menghimbau para koordinator unsur pelayan sehubungan dengan himbauan di atas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demi kelancaran, kenyamanan dan ketertiban ibadah, diri dengan baik untuk beribadah, menyiapkan Alkitab, mengenakan pakaian yang sopan, pastikan HP dalam keadaan mode diam selama ibadah berlangsung. Pokok doa khusus, amplop persembahan khusus atau persepuluhan silakan diserahkan lebih awal ke majelis yang bertugas di counter saat memasuki ruang gereja, sehingga dapat dicatat dan diteruskan kepada pelayan firman untuk didoakan dari mimbar. Atas nama PHMJ dan Majelis Jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman untuk sore hari ini, Bapak Penatua Yusuf Marante, kepada Kantoria Paduan Suara Jemaat PSJ, kepada para admin, tim multimedia, organis, supir bis, Bapak Ibu Majelis yang bertugas, dan pengisi pujian. Demikianlah warta ibadah pada minggu sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan hendak memulai ibadah kita di saat sore hari ini. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Jemaat yang Allah kasihi, dalam anugerahnya Tuhan telah menuntun kita memasuki minggu sengsara yang ketiga dari 7 minggu yang akan kita jalani dalam kuasa Roh Kudus. Dalam minggu sengsara yang ketiga ini, kita diterangi oleh firman Tuhan untuk merenungkan dan memaknai tentang mengapa penyangkalan iman selalu datang dalam pergumulan dan tantangan hidup. Marilah kita siapkan seluruh kehidupan kita agar melalui ibadah ini kita menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani 52 pada ayat yang pertama sampai yang ketiga. Tergantung
pertolongan kita, yaitu nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kamu. Menyertai saudara juga. Jemaat, kita menyanyi dari nyanyian Mazmur 146 ayat 1, 4, dan 4. Pengakuan dosa. Jemaat Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita sungguh-sungguh. Dekatlah Tuhan kepada segala orang yang hancur hatinya, dan Ia menolong orang yang lemah lembut hatinya. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sudah berdosa kepadamu, sehingga kami tidak layak disebut anak-anak-Mu. Sayangilah dan ampunilah segala dosa kami. Pimpinlah kami kepada kehidupan yang kekal oleh pertobatan yang sungguh-sungguh. Kami mohon ini karena kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, kita menyanyi dari nyanyian rohani 53 ayat 2. Kami hamba Yesus Kristus mengabarkan kepada mereka yang mengaku dosanya sungguh-sungguh bahwa ada keampunan dosa. Firman-Nya sesuai dengan Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin.
dan segala dosamu seperti awan yang ditiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Jemaat, kita menyanyi dari nyanyian rohani 53 ayat yang keempat. Saya undang jemaat berdiri, kita dengarkan hidup baru. Petunjuk hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru sesuai 3 Yohanes 1 ayat 11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan petunjuk hidup baru ini. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Jemaat, kita tiba pada pembacaan dan pemberitaan firman. Firman yang akan kita baca terambil dari Matius 26 ayat 30 sampai 35. Jika kita sudah menemukan ayatnya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama anak Yesus Kristus, kami akan mendengarkan firman kebenaran-Mu di sore hari ini dari Matius 26 ayat 30 sampai 35. Cerahkanlah hati dan pikiran hamba-Mu, juga jemaat-Mu yang mendengarkan. Biarlah Roh-Mu saja yang mau memberi kekuatan dan pengertian, dan menjadi terang di jalan kami. Di dalam Yesus Kristus, amin. Oleh Lembaga Alkitab diberi judul Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat sore. Ketika saya dikasih tugas buat membawakan firman saat Pak Airan, saya tidak bisa menolak, saya tidak bisa menyangkal. Mungkin itu contoh kecil penyangkalan.
juga sebenarnya kasari. Bapak Ibu, apa pengertian dari penyangkalan? Kalau dari Kamus Bahasa Indonesia, penyangkalan itu berarti menyatakan tidak atau menolak atau menolak untuk melakukan. Nah, bacaan kita pada sore hari ini menceritakan bagaimana Petrus akan menyangkal Yesus. Bapak Ibu jemaat, kita semua telah mengenal Rasul Petrus. Dia adalah seorang rasul yang fenomenal. Dia berani dengan menyatakan imannya di hadapan Yesus dan teman-teman semurid-murid, dan dia secara tidak resmi sebagai juru bicara di antara murid-muridnya, dan termasuk murid yang paling dikasihi Yesus. Bapak Ibu, kalau kita membaca ayat 30 sampai 35 bacaan kita pada sore hari ini, kita tidak menemukan bahwa Petrus akan menyangkal Tuhan Yesus. Tapi di situ kita melihat bahwa Petrus sungguh luar biasa. Dia menyatakan imannya di depan murid-muridnya. Tapi kalau kita baca lengkap bacaan kita sampai habis, itu kita melihat bahwa apa yang disampaikan, dinyatakan oleh Petrus itu adalah penyangkalan terhadap Yesus. Pada ayat 30 setelah perjamuan, ini adalah kebiasaan orang Yahudi. Mereka menyanyikan pujian Mazmur. Kemarin di ibadah itu mungkin nyanyian Mazmur yang 100 berapa gitu ya. Setelah itu kemudian mereka bercakap-cakap. Nah, di ayat 31 dan 32 Tuhan Yesus memberitahukan bahwa iman mereka akan tergoncang malam ini. Malam ini imannya mereka akan tergoncang. Tuhan Yesus akan ditangkap, diadili di hadapan para imam besar, Imam Kayafas. Di situ juga ada ahli-ahli Taurat, ada tua-tua jemaat di situ. Tapi yang membuat mereka tergoncang adalah kejadian itu, sehingga mereka semua melarikan diri. Bisa kita lihat di ayat Matius 26 ayat 56. Mereka melarikan diri karena jemaat pada saat itu, masyarakat Yahudi pada saat itu masih menganggap bahwa raja mereka adalah raja pembebasan secara geografis atau pembebasan secara kemerdekaan secara fisik, bukan yang sekarang ini yang membuat mereka imannya tergoncang sehingga mereka melarikan diri. Akan tetapi selanjutnya Tuhan Yesus memberikan harapan iman kepada mereka bahwa Ia akan bangkit dan akan mendahului mereka ke Galilea. Selanjutnya Petrus menyatakan kepercayaan dirinya, menyatakan imannya bahwa ia sekali-kali tidak tergoncang imannya, walaupun yang lain muridnya seperti akan tergoncang. Tetapi pada kenyataannya Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Kalau kita baca selanjutnya sehingga ayat 26 sampai habis, di ayat 69 sampai 75, situ Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Di ayat 34 Tuhan Yesus berkata kepada Petrus bahwa imanmu juga akan tergoncang.
pada malam itu imanmu juga akan tergoncang. Masih pada ayat Matius 26 ayat 75, bahwa ia keluar dan menangis dan terseduh. Ayat 35 Petrus mengulangi lagi, menyatakan bahwa ia benar-benar sekalipun ia mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ia tidak akan menyangkal. Nah, apa yang disampaikan Petrus ini itu cuma di mulut saja, jadi tidak sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Dari bacaan 30 sampai 35 ini, pelajaran apa yang kita dapatkan? Saya mencatat hanya 2 di sini, bahwa kadang di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, penyangkalan itu juga biasa terjadi. Ini kalau dicerita ini, Petrus adalah teman dekat, adalah murid terdekat dengan Tuhan Yesus. Mungkin juga di dalam rumah tangga kita, orang yang terdekat dengan kita mungkin menyangkal, ataupun di tempat kerja mungkin teman kerja kita yang terdekat menyangkal, atau bahkan kita sendiri menyangkal terhadap istri, ataupun istri terhadap suami. Nah, itu tipis dalam kehidupan kita di luar sana, bahwa janganlah kita menyombongkan akan kerohanian kita, tetapi tetaplah teguh dan di dalam pengakuan iman dan percaya, dan karena hidup ini itu sangat dekat dengan perbuatan dosa. Kita bisa saja jatuh ke dalam dosa. Untuk itu Tuhan Yesus bilang, berdoalah dan berjaga-jagalah, karena roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kadang di lampu merah sana kita sudah tidak mengikuti aturan. Kalau merah, kalau di luar sana, mungkin di luar Jakarta atau di Bekasi, di mana sana itu sudah berubah, kita sudah buta warna. Kalau merah itu tancap, kalau kuning itu siksak. Nah, di sini sama dengan di sini. Ketika lampu merah, ketika lihat kiri kanan kosong, itu kita tuh harus mengikuti aturan yang ada. Jadi tetaplah mengikuti aturan yang ada. Kalau merah tetaplah berhenti, hijau baru jalan. Jangan ketika lihat kiri kanan kosong merah kita tetap jalan. Jadi kita sebagai anak-anak Kristus harus tetap menjaga dan hidup di dalam kebenaran. Kita harus berpegang di dalam kebenaran, dan itulah salib kita. Salib yang kita harus pikul sebagai anak-anak Kristen, anak-anak Kristus, pengikut-pengikut Kristus. Kristus sudah memikul salibnya, sudah selesai, tinggal kita pikul salib kita, salib saya, salib Bapa dan Ibu. Makna dari salib adalah penderitaan, tetapi tidak semua penderitaan itu adalah salib, tetapi salib itu adalah penderitaan. Yang kedua, Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberi harapan bahwa setelah kematiannya Ia akan bangkit dan bertemu kita semua di Galilea. Kiranya firman Tuhan memberi kekuatan buat kita semua. Amin. Kita memberikan persembahan. Maaf, saya undang unsur PW untuk mempersembahkan lagu pujian.
jasa pengorbanan Yesus adalah harta yang tak ternilai. Terima kasih, Tuhan memberkati pujian. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Bawalah persembahan syukurmu kepada Tuhan. Ingatlah pesan firman-Nya sesuai 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Banyak yang kami butuhkan dalam hidup kami dan semua ada padanya. Kami percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan segala keperluan hidup kami sesuai kuasa dan kasih. Kita menyanyi dari nyanyian rohani 56 ayat 1 sampai dengan 5. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bersama dengan kantong kolekte dan kotak program, kotak diakonia dan aksi YPK, ada jemaat dari Rain 4 yang juga membawa amplop persembahan pengucapan syukur, dan kita persembahan ini akan didoakan dari mimbar. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, Allah yang penuh dengan kasih, pengorbanan buat kami adalah harta yang tak ternilai di dalam kehidupan kami. Mengucap syukur ya Bapa, biarlah Engkau senantiasa menyertai kami di dalam kehidupan kami. Ucap syukur, kami telah memberikan persembahan ya Bapa di sore hari ini. Kiranya Engkau memberkati jemaat-Mu yang telah
kasih ya Bapa, ampunkan salah dosa sembahyang kami, hanya demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat, saya undang bangkit berdiri, kita mengaku iman percaya kita dengan menyanyikan nyanyian rohani 77 ayat 1 sampai 3. Bapak Ibu Jemaat, kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur di dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan firman kebenaran. Kami telah mendengarkan akan penyangkalan daripada Petrus. Biarlah itu menjadi pelajaran buat kami untuk tidak menyatakan tidak dan untuk memikul salib kami di dalam kehidupan kami yang kadang hanya tipis jaraknya dengan perbuatan dosa. Biarlah Engkau senantiasa memberi kekuatan, biarlah kami senantiasa berdoa dan bertekun, karena roh memang penurut tetapi daging lemah. Beri kami kekuatannya Bapa, masing-masing kami, biarlah kami senantiasa kuat. Berkati akan jemaat-Mu yang hadir pada sore hari ini, biarlah beri hikmat dan kekuatan kembali dalam kehidupan untuk tetap
kasih ya Bapa, kami berdoa buat perusahaan di mana kami bekerja, biarlah Engkau memberkati pimpinan sampai dimanapun bawahan dan karyawan yang ada, biarlah Engkau memberkati juga ibu rumah tangga dan para TNI, pegawai negeri sipil dimanapun mereka bekerja dan beribadah di sini. Kau kiranya memberkati jemaat kami yang sakit, Kau juga kiranya memberkati yang di dalam pemulihan, memberkati yang di dalam pengobatan, biarlah semua di dalam anugerah dan berkat-Mu saja, sehingga itu menjadi pengalaman yang dapat ya teguhkan, yang mereka saksikan buat kami semua atas pertolongan dan penyertaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa buat keluarga kami yang jauh dari kami, anak-anak kami, kiranya Engkau memberkati sekolah mereka, kiranya Engkau berkati juga dengan iman mereka, kiranya Engkau berkati mereka jauh dari kami, tetapi kami percaya Engkau senantiasa menyertai dan menuntun mereka. Terima kasih ya Bapa, hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ini doa sembahyang kami Bapa, demi Kristus saja kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat, kita bernyanyi dari nyanyian rohani 344 ayat 1 dan 2. Ayat 2 kita berdiri. Jemaat Tuhan, kita terima berkat. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dalam damai sejahtera. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kepada Yesus Kristus, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan hidup dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, ibadah kita selesai.
Bapak Ibu jemaat yang terkasih, ibadah kita telah selesai, jemaat diundang untuk berdiri. Sambil berjabat tangan kita kembali bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 344 pada ayat yang ketiga.